Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini akan melanjutkan materi pemanasan global yang sebagian minggu yang lalu sudah kita pelajari. Adapun tujuannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Peserta didik dapat mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Materi pemanasan global yang sudah kita pelajari minggu yang lalu yaitu efek rumah kaca. Kemudian pengertian pemanasan global. Berikutnya penyebab pemanasan global. Nah, untuk kali ini yang akan kita pelajari adalah dampak pemanasan global dan upaya menanggulangi pemanasan global. Nah, mari kita lihat dampak pemanasan global. Di antaranya temperatur bumi semakin tinggi. Di beberapa wilayah temperaturnya lebih tinggi dan di wilayah lainnya tidak. Kemudian dampak berikutnya, tingginya temperatur bumi menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah berbeda. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya akan menjadi kering. Berikutnya yaitu mencairnya glasier atau gumpalan es atau gumpalan salju yang menyebabkan volume air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang ini dapat menyebabkan banjir.
Dampak berikutnya, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Dengan hilangnya terumbu karang, tentu spesies-spesies yang bergantung pada terumbu karang akan ikut punah. Ini yang kita khawatirkan dari dampak pemanasan global. Berikutnya, kepunahan spesies semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Hingga saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Dampak berikutnya akan terjadi kegagalan panen besar-besaran. Karena kegagalan panen besar-besaran inilah maka manusia akan terancam kelaparan pada kurun waktu 100 tahun yang akan datang. Dampak berikutnya yaitu penipisan lapisan ozon. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai dengan 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Nah, lapisan stratosfer ini salah satu dari 6 lapisan atmosfer. Selain stratosfer, yaitu lapisan yang lainnya yaitu troposfer, ada mesosfer, ada termosfer, ada ionosfer, dan ada eksosfer. Baik, kita lanjut pada upaya menanggulangi pemanasan global. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Contohnya yaitu hasil pembakaran kendaraan kita, kendaraan yang kita pakai, misalnya sepeda motor, mobil. Ada juga polutan dari
pabrik-pabrik. Ini juga akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Seperti yang dikatakan tadi bahwa mobil, sepeda motor, asap pabrik ini juga menyumbangkan peningkatan CO2 di udara, sehingga akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Usaha menanggulangi pemanasan global diantaranya yaitu menggunakan energi terbarukan. Apa yang dimaksud energi terbarukan? Yaitu energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya atau tenaga matahari, kemudian ada tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Itu energi terbarukan. Kemudian juga mengurangi penggunaan batu bara, gasolin. Apa gasolin? Gasolin kita lebih mengenal dengan istilah bensin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Usaha berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Berikutnya mengurangi deforestation. Apa deforestation? Yaitu pengrusakan hutan secara besar-besaran. Mengurangi penggunaan produk-produk CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan usaha berikutnya yang tidak kalah pentingnya, kita harus mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Ini beberapa usaha atau upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Ini menjadi tugas kita bersama, ya. Itulah tadi materi yang kita pelajari, yaitu dampak pemanasan global dan upaya menanggulangi pemanasan global. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu lapisan bumi. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian dulu anak-anak. Semangat berdoa dan belajar akan membuat kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.